Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, pemirsa semua dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengerjakan tugas diskusi. Tugasnya Bapak Agustinus Setiawan, SOR MSc, yaitu mengidentifikasi isu menggunakan teknik APKL ataupun USG. Yang pertama, sebelum masuk ke dalam diskusinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Aziz. Saya akan menjadi moderator pada grup discussion pada sesi kali ini. Selanjutnya, Mas Idris bisa diperkenalkan diri. Mohon izin perkenalkan nama saya Januari Idris. Dari KPP Cilacap. Langsung, Mas Fauzan. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzan, saya dari KPP Semarang. Lanjut, Cika. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Syahda Jika dari KPP Cilacap. Lanjut, Fatan. Boleh izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Fatan Nurtobani dari KPP Cilacap. Lanjut, Risma. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Karisma Umami dari KPP Cilacap. Lanjut, Piston. Siap, mohon izin perkenalkan nama saya Piston Gali Saputra dari KPP Cilacap. Lanjut, Okta. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Ramadan Darmawan dari KPP Cilacap. Lanjut, Pipit. Izin memperkenalkan diri, nama Pipit Sarfuna dari KPP Cilacap. Lanjut, Aksal. Memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aksal Andrianto dari KPP Cilacap. Kami peserta latihan dasar CPNS tahun 2025 dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Semarang, dan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Cilacap. Dari Angkatan 12, kelompok 1, sub A. Oke, kita masuk dalam diskusinya. Yang pertama, dari Mbak Karisma, silakan ditampilkan untuk diskusinya, untuk beritanya. Oke, bisa dijelaskan, Mbak Karisma. Saya mohon izin, berita diambil dari CNBC Indonesia pada tanggal 5 September tahun 2025 dengan judul 17 ASN PKN dipecat karena adanya pelanggaran aturan. Untuk penyebabnya, Badan Kepegawaian Negara pada September tahun 2025 telah menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa pemecatan terhadap 17 ASN. Keputusan ini diambil setelah sidang banding administratif yang menemukan bukti-bukti pelanggaran serius yang dilakukan oleh para ASN. Pelanggaran utama yang menjadi alasan pemecatan adalah yang pertama, tidak masuk kerja tanpa keterangan selama berhari-hari tanpa alasan yang sah, dan hal tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap disiplin kerja. Lalu yang kedua ini ada tindak pidana korupsi oleh sejumlah ASN yang terjerat dalam kasus pidana. Lalu pelanggaran lainnya berupa pelanggaran kode etik dan norma seperti perselingkuhan. Untuk ringkasan kronologisnya, yaitu pada waktu Agustus 2025, keputusan sidang, yaitu sidang banding administratif BPASN periode Agustus 2025, ada 20 ASN sebenarnya. Yang 17 ASN itu diberhentikan dan yang 3 itu diturunkan jabatan atau pangkatnya. Nah, sebelumnya kasus ini sudah dibahas pada Februari tahun 2025, yaitu 20 ASN diberhentikan dari 22 kasus. Lalu pada Januari tahun 2025, sidang pertama, yaitu 8 ASN diberhentikan dari 9 banding. Sehingga laporan 17 ASN ini merujuk pada hasil sidang periode Agustus tahun 2025 dan bukan pada sidang-sidang sebelumnya. Lalu, data-data dan fakta. Yang pertama, jumlah ASN yang dipecat sebanyak 17 orang. Yang kedua, keputusan pemecatan diambil pada sidang banding administrasi yang diselenggarakan oleh BKN di pertengahan September tahun 2025.
Yang ketiga, sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhkan oleh BKN. Lalu yang keempat, pelanggaran utama yang menjadi alasan pemecatan adalah tidak masuk kerja tanpa keterangan selama berhari-hari berturut-turut, keterlibatan dalam kasus tindak pidana korupsi, dan pelanggaran terhadap kode etik dan moral seperti perselingkuhan. Lalu yang kelima, proses hukum diawali dengan administrasi yang kemudian dilanjutkan oleh pemeriksaan, rekomendasi sanksi dari atasan, dan diputuskan sidang banding. Lalu dampak untuk PKN, kasus ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen ASN yang lebih profesional. Pemecatan ini menjadi contoh yang tegas bahwa pemerintah tidak dapat menoleransi pelanggaran disiplin. Lalu untuk dampak bagi ASN yang terlibat, para ASN kehilangan pekerjaannya dan seluruh hak kepegawaiannya dapat mempengaruhi reputasi serta masa depan karir mereka. Lalu untuk dampak kepada masyarakat, masyarakat mendapat ketidakpastian bahwa pelayanan publik dikerjakan oleh individu-individu yang berintegritas dan profesional. Kasus ini dapat mengembalikan kepercayaan kepada publik terhadap birokrasi yang bersih. Cukup untuk kasus pertama. Oke, terima kasih Mbak Risma. Sudah dijelaskan untuk beritanya. Karena ini menggunakan sistem USG, saya akan jelaskan terlebih dahulu singkat, yaitu analisis kasus dengan metode USG adalah teknik menentukan prioritas masalah dengan menilai tingkat urgensi, seriousness, dan growth. Suatu masalah yang menggunakan skala penilaian. Oke, langsung saja. Saya langsung ke Mbak Risma. Berapa nilai USG-nya, Mbak? Kalau saya untuk urgensinya 3, karena masih kasusnya masih normal. Maksud saya masih dalam tahap yang sedang, tidak terlalu parah. Mungkin parah bagi instansi yang terkait. Lalu untuk seriousness-nya itu bagi saya 4. Karena menurut saya terlalu kompleks ya. Ada korupsi, ada absensi atau pelanggaran-pelanggaran lainnya. Lalu jika kasus tersebut tidak ditangani, ini akan merambat ke kasus-kasus lainnya. Jadi saya untuk growth ini menyarankan nilai 4. Oke, terima kasih. Lanjut Mas Adris. Nilainya berapa, Mas? Silakan. Oke, terus untuk seriousness? Seriousness berapa, Mas? Untuk seriousness 2. Dan growth-nya? Untuk growth 2. Oke, terima kasih Mas Adris. Langsung ke Mas Piston, silakan. Siap, mohon izin untuk isu yang dari Mbak Risma untuk urgensinya 3, terus untuk seriusnya 2 sama kayak Mas Idris, terus untuk growth 3 lagi. Mungkin cukup. Oke, lanjut Mas Okta. Terima kasih Mas Piston. Izin untuk urgensinya saya kasih nilai 3 dan seriousness tadi ya Mas. Seriousness-nya 3, sedangkan untuk growth-nya 4. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Okta. Langsung ke Ojan. Mas Ojan, silakan. Baik, izin untuk urgensinya menurut saya setuju dengan Mbak Karisma tadi. Urgensinya saya beri 3. Selanjutnya untuk seriousness karena masalahnya cukup kompleks, ada korupsinya juga. Saya beri 4 poin dari 5. Terus untuk selanjutnya growth jika isu tidak diselesaikan itu berpotensi menjadi lebih buruk ya. Jadi menurut saya 4 aja. Gitu Mas Aziz. Oke, terima kasih Mas Ojan. Langsung ke Mas Aksal. Untuk urgensinya menurut saya 3. Untuk seriusnya
4 ya. Untuk growth 4. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aksal. Lanjut ke Mas Pipit. Ya, izin untuk urgensinya saya kasih 3, untuk seriousness-nya 4, dan growth-nya 3. Terima kasih. Ya, lanjut ke Mbak Cika. Silakan. Izin untuk urgensinya saya 3, seriousness-nya 4, growth-nya 4. Oke, lanjut Mas Fatang. Baik, untuk urgensinya saya beri penilaian 4, seriusnya juga 4, dan yang terakhir adalah growth, yaitu saya kasih nilai 5 karena jika tidak diselesaikan akan tambah buruk seperti yang dikatakan Mas Fauzan tadi. Oke, baik. Kalau dari saya sendiri untuk urgensinya 3, terus seriousness-nya 4, dan growth-nya 5. Oke, untuk menyingkat waktu rekan-rekan, kita pilih saja untuk kasusnya hanya 3. Yang saya bacakan dulu terlebih dahulu. Teman-teman bisa memilih nomornya. Silakan diingat. Ya, nomor pertama, ini kasus yang pertama. Ini kampanye pilkada belum mulai, sudah ada 30 kasus netralitas ASN. Silakan diingat nomornya, nanti teman-teman milih nomornya berapa. Nanti nomor terbanyak kita akan pilih kasus itu. Jadi kasusnya kita pangkas menjadi 3 kasus saja. Yang kedua adalah dugaan korupsi Nadiem Makarim pada pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan. Terus yang ketiga adalah 8 orang jadi korban helikopter jatuh di Kalsel, 3 diantaranya WNA. Terus yang keempat adalah menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah pengunjuk rasa akibat peningkatan tunjangan bagi anggota DPR. Terus yang kelima adalah ekonomi Indonesia usai demonstrasi. Yang keenam adalah tuntutan 17+8 rakyat. Terus ketujuhnya ada 2 ASN jadi tersangka korupsi anggaran satuan DPRD Bengkulu. Terus yang ke-8-nya adalah Presiden Prabowo diminta copot pejabat yang komunikasi publiknya buruk. Terus yang ke-9 adalah bagaimana dampak positif dan negatif demonstrasi mahasiswa. Oke, saya tanya satu persatu. Mas Adris dulu. 2 kasus lagi. Silakan Mas. Nomor berapa dan berapa? Kalau saya memilih pada kasus 17 ASN yang dipecat karena aturan. Itu udah dijelaskan tadi. Setelah itu 2 kasus lagi berarti. Silakan. Kampanye pilkada belum usai, sudah ada 30 kasus netralitas ASN. Yang satu lagi, saya memilih yang 2 ASN jadi tersangka korupsi anggaran satuan DPRD Bengkulu. Oke, lanjut Mas Fauzan. Baik, izin menurut saya yang menarik untuk dibahas itu adalah yang 2 ASN jadi tersangka korupsi anggaran DPRD Bengkulu. Karena kasus korupsi itu kalau dibiarkan makin menjamur. Selanjutnya adalah yang dugaan korupsi Nadiem Makarim pada pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan 2019 dan 2022. Gitu Mas Aziz. Oke, terima kasih. Langsung ke Okta, lanjut. Kasus berapa dan berapa? Silakan. Untuk saya lebih condong ke kasus 2 ASN jadi tersangka, dan yang satu lagi dugaan korupsi Nadiem Makarim. Oke, lanjut. Mbak Harisma. Baik, mohon izin. Menurut saya pada kasus yang kampanye pilkada belum mulai, sudah ada 30 kasus netralitas ASN. Lalu kasus selanjutnya yaitu 2 ASN menjadi tersangka korupsi anggaran satuan DPRD Bengkulu. Oke, terima kasih. Langsung ke Mas Piston. Ya, mohon izin untuk yang pertama, saya memilih 2 ASN jadi tersangka korupsi anggaran. Terus yang kedua, saya memilih dugaan korupsi Nadiem Makarim pada pengadaan laptop
Chromebook karena masih dugaan. Mungkin cukup. Oke, lanjut. Aksal, Mas Aksal, silakan. Kasus yang mana saja? Menurut saya kasus ekonomi Indonesia usai demonstrasi. Terima kasih. Satu lagi? Cukup cukup. Oke. Lanjut, Fatan. Untuk saya yaitu yang nomor 8 tadi, 2 ASN jadi tersangka. Terus yang selanjutnya, yang nomor 2, dugaan kasus korupsi Nadiem Makarim. Oke, lanjut, Mbak Cika. Baik, menurut saya yang pertama itu dugaan korupsi Nadiem Makarim pada pengadaan laptop Chromebook. Kemudian yang kedua itu tuntutan 17+8 rakyat. Oke, baik, lanjut Mas Pipit. Terakhir. Kalau saya yang dugaan korupsi Nadiem Makarim pada pengadaan laptop Chromebook dalam digitalisasi pendidikan, sama yang 2 ASN jadi tersangka korupsi anggaran Setwa DPR Bengkulu. Oke, terima kasih rekan-rekan untuk vote-nya. Kita langsung lanjut dengan polling terbanyak, yaitu yang dugaan kasus korupsi Nadiem Makarim pada pengadaan laptop Chromebook. Itu kasus yang nomor 2. Terus selanjutnya, yang kasus ketiga adalah 2 ASN jadi tersangka korupsi anggaran satuan. Begitu rekan-rekan, sepakat? Oke, baik. Langsung ke yang sudah mencari beritanya, silakan. Dugaan korupsi Nadiem Makarim, silakan dijelaskan. Mohon untuk di share screen. Oke, mohon izin di sini pada kasus pengadaan Chromebook yang dilakukan oleh Menteri Kemendikbud yang masih terjadi dugaan, masih dalam kondisi penyidikan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 bulan September tahun 2025. Kasus ini berpotensi menjadi dampak penurunan di sektor pendidikan, yaitu murahnya kepercayaan masyarakat terhadap produk kebijakan pendidikan, terutama di sekolah yang sudah mendapatkan bantuan Chromebook. Yang kedua, penurunan reputasi lembaga atau ASN yang terjadi pada pejabat publik yang sudah misal pada Menteri Nadiem Makarim yang sudah melakukan tindakan korupsi. Adapun dampak yang terjadi pada dugaan ini adalah yang terkena pertama masyarakat. Masyarakat kehilangan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang menganggap bahwa dana pendidikan ini diselewengkan. Untuk yang kedua, siswa dan guru. Ini pada kasus ini pembelajaran digital menjadi terhambat dan tidak optimal. Untuk yang ketiga, ASN dan pemerintah, yaitu tercorengnya secara reputasi, moral pegawai menurun, sehingga kerja intern terganggu. Adapun keterkaitan dengan manajemen ASN dan peran ASN adalah yang pertama pada integritas, transparan, dan akuntabel. Kasus ini menggambarkan lemahnya integritas dan akuntabel di badan pemerintahan. Untuk yang kedua, digitalisasi dan manajemen modern. Sebagai ASN atau smart ASN yang cerdas, seharusnya mengadopsi digitalisasi manajemen untuk efisiensi, efektivitas, akurasi, dan kualitas layanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Adris. Untuk nilai USG-nya berapa, silakan Mas? Langsung ke poinnya saja berapa? U-nya berapa? SG-nya berapa? Untuk urgensi di kasus ini saya kasih ke 3,5 karena masih dugaan. Untuk seriously pada angka
4, dan yang terakhir growth kasih angka 4,5. Terima kasih. Oke, lanjut Mas Fauzat, USG-nya. Baik, izin menurut saya untuk urgensinya adalah 2 karena ini masih dugaan korupsi. Terus seriousness-nya 3 karena ini mencakup kalau benar korupsi. Terus selanjutnya adalah growth itu 3 karena korupsi kalau dibiarkan makin merajalela, Mas. Seperti itu. Oke, terima kasih. Langsung ke Fatan. Baik, untuk urgensinya saya bernilai 2 dan untuk seriusnya saya bernilai 4 karena ini masalah yang kalau benar-benar terjadi adalah masalah serius. Soalnya grow saya bernilai 4. Oke, lanjut. Mbak Risma. Baik, untuk urgensi saya berikan nilai 3,5. Lalu untuk seriousness, karena ini merugikan ekonomi nasional, jadi saya mengajukan nilai 4. Lalu untuk growth, karena korupsi ya, jadi nilai 4. Lanjut, Oka. Baik, untuk punya 2, seriousness-nya 3, dan growth-nya 3. Oke, lanjut Cika. Mbak Cika silakan. Mbak Cika silakan. Mohon izin, menurut saya untuk urgensinya itu 2, kemudian untuk seriousness-nya 4, untuk growth-nya 3. Terima kasih. Oke, lanjut Aksal. Baik, untuk urgensinya menurut saya 3. Terus seriusnya 4. Growth-nya 4. Terima kasih. Oke, lanjut Piston. Siap, mohon izin untuk urgensinya 3, untuk seriusnya 5, terus untuk growth 3. Terima kasih. Oke, lanjut. Pipit silakan. Untuk saya urgensinya 3, seriusnya 3, grow-nya 4. Oke, terima kasih. Untuk saya sendiri, untuk urgensinya 4, seriousness-nya 3, dan growth-nya itu 5. Oke, baik rekan-rekan. Terima kasih sudah memvoting. Selanjutnya adalah kasus yang terakhir. Mohon izin saya share screen. Siap, sudah. Oke, baik. Saya jelaskan. Di sini adalah kasus 2 ASN jadi tersangka baru dugaan korupsi anggaran Satuan DPRD. Nih, kita tetapkan 2 orang tersangka. Bisa dibaca ya rekan-rekan. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka setelah tim penyidik tindak pidana khusus Pitsus Kejati Bengkulu melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ditemukan unsur perbuatan yang mengarah kepada kedua ASN tersebut. Dengan penahanan RF dan LF, Kejati Bengkulu setidaknya telah menetapkan 7 orang tersangka perkara dugaan korupsi anggaran Sekretariat DPRD Provinsi. Ini ke-7 tersangka tersebut. Yang dilanggar adalah pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 18 Undang-Undang 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kedua tersangka memiliki peran berbeda dalam perkara tersebut. Saat ini tim masih terus menjalani dan mendalami peran dari kedua tersangka. Bacakan untuk dampak. Dampak jika isu tidak terselesaikan, yang pertama adalah
terhadap kepercayaan publik itu mengurang pada ASN. Terus yang kedua adalah terhadap kinerja instansi. Terus yang ketiga adalah terhadap stabilitas pemerintahan daerah. Terus yang keempat adalah terhadap ASN secara nasional, menciptakan presiden buruk bagi ASN di seluruh Indonesia dan memperkuat stereotip negatif bahwa ASN rentan melakukan korupsi. Selanjutnya adalah para pihak yang terkena dampak. Yang pertama adalah ASN secara umum, reputasinya tercoreng. Terus yang kedua adalah instansi DPRD Bengkulu dan Satuan terkena dampak citra negatif dan kemungkinan audit atau pengetatan anggaran. Terus yang ketiga adalah pemerintah daerah Bengkulu, yaitu kredibilitas pemerintah daerah menurun. Terus yang keempat adalah masyarakat, kurangnya kualitas pelayanan publik karena adanya potensi kebocoran anggaran. Terus yang kelima adalah negara, kehilangan keuangan negara dan terhambatnya pembangunan daerah. Keterkaitan dengan substansi manajemen ASN, yang pertama sistem merit. Kasus ini menunjukkan lemahnya penerapan merit system, yaitu penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, bukan kepentingan pribadi atau politik. Terus yang kedua adalah pengawasan dan akuntabilitas. Manajemen ASN seharusnya menekankan transparansi. Dan yang ketiga adalah etika dan integritas ASN. Oke, saya langsung nilai untuk urgensinya ini 3. Yang seriousness-nya ini 4 dan growth-nya ini 5. Lanjut Mas Piston. Ya, mohon izin untuk punya 4, terus untuk S-nya 3, terus yang terakhir B 5. Cukup, terima kasih. Ya, lanjut Mas Aksal. Izin untuk urgensinya 3, seriusnya 4, grade-nya 4. Terima kasih. Lanjut Mas Pipit. Izin untuk urgensinya 3, seriusnya 4, untuk growth-nya 4. Lanjut Edris, Mas Edris. Oke, yang pertama urgensinya saya nilai 4, yang kedua seriousness 3, yang ketiga growth 3. Oke, lanjut Mas Ozan. Baik, izin menurut saya urgensinya 4 karena tadi menyangkut corengan nama baik ASN secara umum. Terus seriousness-nya 4 karena ini cukup serius ya Mas Aziz tentang korupsi ya Mas Aziz. Betul. Dan growth-nya ini 5 kalau menurut saya. Karena hal ini menyangkut nama DPRD ya. DPRD korupsi harus segera diberantas biar tidak untuk menyebabkan hal seperti ini lagi. Gitu Mas Aziz. Oke, terima kasih. Lanjut Mbak Cika. Baik, izin menurut saya urgensinya 4, kemudian untuk seriousness-nya 4, dan growth-nya juga 4. Oke, baik. Langsung lanjut ke Okta. Baik, mohon izin Baik. untuk urgensi saya kasih nilai 5, seriusnya 5, growth-nya 5 karena sudah jelas dan juga sangat merugikan dan juga mencoreng nama baik ASN. Oke, baik. Lanjut ke Mas Okta. Baik, untuk urgensinya dari saya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 5. Oke, terakhir Mbak Risma silakan. Baik, menurut saya untuk urgensi itu 4, serius 5, dan growth 5. Oke, terima kasih rekan-rekan sudah memvoting. Ya, sekarang kita tentukan kasus mana yang akan diangkat. Saya serahkan ke Mbak Risma, silakan untuk dijelaskan untuk voting, hasil votingnya yang USG. Silakan. Baik, mohon izin untuk kasus yang pertama. Di sini untuk urgensi mendapatkan nilai rata-rata 3,1, untuk seriousness mendapat nilai rata-rata 3,5, dan growth 3,7. Nah, untuk isu yang pertama,
jumlah total nilai itu ada 10,3. Lalu untuk isu yang kedua terkait kasus korupsi Nadiem Makarim, untuk urgensinya itu rata-ratanya 2,8, seriousness-nya 3,7, dan growth-nya itu 3,75. Di sini total nilai itu ada, sebentar, untuk nilai total itu 10,25. Dan untuk kasus ketiga, untuk urgensi ini mendapatkan nilai rata-rata 3,8, seriousness 4,1, dan growth 4,5 dengan nilai total yaitu 13,12. Dengan demikian berarti kasus yang kita angkat adalah kasus yang terakhir. Itu nomor yang 2 ASN menjadi tersangka korupsi anggaran satuan DPRD Bengkulu. Oke rekan-rekan, karena ini kasus saya akan jelaskan tadi sudah dijelaskan sedikit hingga keterkaitan dengan substansi manajemen ASN. Saya ulas lagi sedikit. Ya. Pertama adalah dampak jika isu tidak diselesaikan. Yang pertama tadi adalah kepercayaan publik, yang kedua adalah kinerja instansi, yang ketiga adalah stabilitas pemerintah daerah, terus yang keempat adalah ASN secara nasional. Terus para pihak yang terkena dampak adalah ASN, instansi DPRD Bengkulu dan satuan, pemerintah daerah Bengkulu, masyarakat, dan negara. Terus keterkaitan dengan substansi manajemen ASN, sistem merit, pengawasan dan akuntabilitas, dan etika dan integritas ASN. Terus yang terakhir adalah keterkaitan dengan Smart ASN, digital skill. Smart ASN seharusnya memanfaatkan sistem digital untuk transparansi anggaran agar tidak atau agar meminimalisir peluang korupsi. Yang kedua adalah integrity dan networking. ASN dituntut membangun jejaring kerja yang bersih dan akuntabel, bukan justru melakukan kolusi. Yang ketiga adalah profesionalisme. Smart ASN menekankan nilai anti korupsi, good governance, dan pelayanan publik prima. Terus yang keempat adalah nasionalisme dan etik. Kasus ini bertolak belakang dengan nilai Smart ASN yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Untuk analisis USG-nya, yang pertama urgensi atau kedaruratannya adalah tinggi karena menyangkut penyalahgunaan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Dampak cepat terasa, kepercayaan publik turun, instansi terkena stigma negatif, serta menurunnya legitimasi DPRD dan ASN. Jika tidak segera ditangani akan menimbulkan keresahan masyarakat serta memperburuk citra ASN. Terus yang kedua adalah seriousness atau keseriusan atau beratnya dampak, yaitu sangat serius karena kasus korupsi menunjukkan lemahnya integritas ASN dan tata kelola keuangan, menimbulkan kerugian negara langsung pada materi sekaligus kerugian immateri berupa hilangnya kepercayaan masyarakat, berpotensi menghambat program pembangunan daerah karena dana terkorupsi, merusak citra ASN secara nasional karena masyarakat akan menilai ASN identik dengan korupsi. Terus yang terakhir adalah growth atau potensi perkembangan masalah, yaitu tinggi juga. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah bisa meluas ke instansi lain melalui praktik budaya korupsi, membuat ASN lain kehilangan motivasi karena citra profesi rusak, memicu meningkatnya penguasaan publik, demo atau aksi protes hingga tekanan politik, memperbesar potensi kasus serupa terjadi karena lemahnya sistem pengawasan. Keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN, manajemen ASN kasus ini menunjukkan perlu penguatan merit system, pengawasan internal, serta penerapan reward dan punishment yang tegas agar ASN berintegritas. Terus Smart ASN, kasus ini berlawanan dengan prinsip Smart ASN yaitu integritas, profesionalisme, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi. Penyelesaiannya justru bisa jadi momentum untuk memperkuat nilai Smart ASN dalam birokrasi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Ada tambahan dari rekan-rekan atau cukup? Oke, mungkin cukup. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika tidak ada yang mau disampaikan lagi, maka akan saya tutup.
We are family, Afiknam Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.